Saya sejak tiba di Papua, saya sebagai seorang katekis. Nah, katekis itu tugasnya untuk mengajar agama di sekolah, tapi juga sebagai pelayan umat. Nah, pertama memang saya gugup ketika bertemu dengan orang-orang tua yang pakai pakaian tradisional ya itu. Kemudian saya rasakan perhatian mereka, hati mereka itu ternyata ini luar biasa. Hatinya begitu damai, dekat dengan orang, membantu orang, macam itu. Dan yang saya lihat dalam diskusi dengan masyarakat di sini, di Wamena ini, mereka bilang, ya anak-anak ini, anak-anak muda ini memang sudah tidak menghiraukan lagi nasihat-nasihat, pesan-pesan, ajaran-ajaran agama, ajaran adat, segala macam itu sudah tidak hiraukan. Contoh, secara adat, orang Wamena itu tidak boleh kawin sembarang. Dari nenek moyang mereka sudah Vita Vaya. Vaya tidak boleh kawin dengan Vaya. Vita tidak bisa kawin dengan Vita. Dan ketika nilai-nilai itu hilang, cara berpikir, sikap, tindakan orang ternyata semacam lepas kontrol. Bapak, adakah? Mereka juga pernah tanya, ini kenapa ini HIV AIDS ini kena nikah sama kami orang Papua saja. Saya bilang ya HIV AIDS itu saya bilang penyakit yang ada hubungan dengan kelakuan, perilaku. Hanya seringkali penyakit ini HIV AIDS dilihat oleh orang Papua ini sebagai penyakit pemusnahan. Ini genocide. Sebenarnya tidak. Penyakit ini seluruh dunia ada. Dan ini sekarang saya bilang soal siapa yang bisa bertahan, siapa yang bisa setia, siapa yang tidak kawin sembarang, itu yang luput. Saya pikir dari awal kita salah, pendatang juga, TNI, Polri juga, pemerintah juga terlalu cepat untuk melihat semua apa yang dilakukan, apa yang dicari oleh orang Papua itu selalu dianggap ini gerakan untuk Papua merdeka. Sehingga sekarang juga ketika orang mati satu, mereka tidak melihat ini karena penyakit HIV AIDS, ini sengaja pemerintah Indonesia mau kasih bunuh kita orang Papua. Karena memang orang Papua melihat semua gejala sosial yang ada selalu dikaitkan dengan persoalan politik, masalah politik, masalah Papua merdeka itu.